Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya teman-teman ya terkait dengan PPDB Jatim ya, khususnya di SMA atau SMK Negeri Jawa Timur tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ini sudah banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan, Pak, berkasnya pendaftaran ya untuk jalur yonasi dan prestasi nilai akademik itu apa? Nah, di video sebelumnya teman-teman kita sudah membahas ya, jadi berkas apa saja yang perlu dipersiapkan itu untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, termasuk jalur hasil perlombaan ya. Kita sudah membahas apa saja berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Nah, di kesempatan kali kita akan membahas lagi terkait dengan berkas pendaftaran ya di jalur yonasi dan prestasi nilai akademik. Nah, ternyata masih banyak sekali teman-teman yang menanyakan ini apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, terus berkasnya apa saja Pak yang perlu dipersiapkan. Nah, nanti di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan mencoba memberikan informasinya biar nanti teman-teman paham dan teman-teman bisa mengikuti pendaftaran ya, khususnya di jalur yonasi dan jalur prestasi nilai akademik ini bisa melakukan pendaftaran dengan lancar. Nah, sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, jadi nanti kita akan membahas dua jalur ya teman-teman ya. Ini jalur yonasi dan juga jalur prestasi nilai akademik. Nah, tentunya nanti kita akan membahas mengenai berkas pendaftaran. Nah, ini berkas pendaftarannya masih ada apa tidak Pak? Jadi berkasnya apa yang perlu kita siapkan untuk mengikuti pendaftaran di jalur yonasi ataupun prestasi nilai akademik. Nah, di sini nanti kita akan membahas dua jenjang ya teman-teman ya, jadi SMA atau SMK ya, karena di yonasi itu ada, di SMA ada, di SMK juga ada ya. Jadi ini kita akan membahas dua jalur. Nah, ini nanti jalurnya ini dimulai dari tahap 2 ya teman-teman ya, tahap 2 sampai tahap 5 ya. Sebelumnya kita coba cek dulu jadwalnya teman-teman ya. Jadi nanti ada di sini ya. Jadi nanti ada di jalur prestasi nilai akademik ini nanti khusus SMA ya. Jadi teman-teman tidak bisa mendaftar di SMK. Ya karena nanti di pendaftaran jalur prestasi nilai akademik ini hanya untuk SMA. Nanti teman-teman setelah itu ada jalur yonasi ya, jalur yonasi. Nah, ini khusus SMK. Teman-teman tidak bisa mendaftar di SMA. Ya, karena nanti adanya hanya di SMK saja. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya lagi nanti ada jalur yonasi ini untuk SMA. Ya, terus nanti ada terakhir ya, ada jalur prestasi nilai akademik ini untuk jurusan SMK. Ya, jadi nanti untuk per tahap ini teman-teman tidak bisa dua sekolah ya. Artinya misalkan daftar di prestasi nilai akademik, ini mau daftar SMA dan SMK tidak bisa. Ya, jadi ini sudah diplot per tahap. Kalau misalkan SMK ya ini berarti semuanya SMK. Kalau misalkan ini ya SMA ya semuanya SMA. Ya, jadi tidak bisa nyabang SMA dan SMK itu tidak bisa. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi kita akan melihat mengenai berkas pendaftaran untuk jalur yonasi. Ingat ya, yonasi ada SMA dan juga SMK. Oke, kita lihat dulu ya teman untuk berkasnya. Jadi teman-teman nanti sudah tidak ada lagi pemberkasan ya. Jadi artinya ketika teman-teman nanti tidak diterima di tahap 1 ya, teman-teman tidak perlu cabut bendel atau cabut berkas ya. Jadi ketika teman-teman nanti di tahap 1 ketika pengumuman teman-teman ternyata sudah tidak diterima ya, teman-teman nanti bisa ikut lagi di tahap berikutnya atau di jalur berikutnya ya. Terus nanti Pak, berkasnya apa untuk mengikuti jalur yonasi? Nah, ini sudah tidak ada berkas teman-teman ya. Karena untuk jalur yonasi itu yang digunakan ya, yang digunakan adalah titik lokasi rumah. Jadi teman-teman ketika pengambilan PIN itu kan sudah menentukan titik lokasi rumah ya yang sesuai dengan alamat pada KK atau surat keterangan domisili atau SKD ya. Nah, jalur yonasi ini sendiri ya berdasarkan jarak rumah ke sekolah terdekat. Nah, biasanya nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran itu nanti ada jarak rumah ke sekolahnya itu berapa meter atau mungkin berapa kilo. Kalau teman-teman lihat di tahap 1 ini ya, itu di bukti pendaftaran itu ada jaraknya ya, jarak rumah ke sekolah. Nah, nanti di jalur yonasi itu sudah tidak ada lagi penitikan rumah, itu sudah tidak ada ya. Jadi saat pendaftaran nanti tidak ada lagi penelitian lokasi rumah ya, artinya tidak ada pengulangan lagi menentukan titik koordinat ya, karena titik lokasi rumah itu sudah dilakukan saat mengambil PIN ya. Tentunya teman-teman semuanya paham ya,
Karena teman-teman ketika mengambil PIN itu mengisi data kartu keluarga, setelah itu teman-teman melakukan titik lokasi rumah. Nah, sebelumnya teman-teman sudah melakukan entry nilai rapor, nanti di jalur nilai prestasi akademik. Oke, bisa dipahami ya. Jadi teman-teman nanti di jalur Yunasi sudah tidak menyiapkan berkas apa-apa. Ya, karena untuk Yunasi titik rumahnya atau titik lokasinya itu sudah ditentukan saat teman-teman mengambil PIN. Oke ya. Terus nanti berikutnya saat pendaftaran itu hanya memilih sekolah atau jurusan saja ya, sesuai dengan jenjangnya. Jadi nanti misalkan teman-teman seperti tahap 1 ya, setelah login teman-teman langsung diarahkan untuk memilih sekolah. Nah, sekolah itu tergantung teman-teman nanti kalau jalur Yunasinya SMA ya, berarti teman-teman nanti memilih semua yang ada di SMA. Nah, nanti kalau misalkan Yunasinya SMK ya, teman-teman memilih sekolah-sekolah yang ada di SMK. Teman-teman perlu ingat ya, jadi untuk pemilihan sekolah nanti untuk jalur Yunasi dan prestasi nilai akademik itu sama ya. Jadi boleh 3 sekolah ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini di pemilihan sekolah ya. Nanti untuk jalur prestasi nilai akademik dan juga untuk Yunasi itu sama ya, terkait dengan pemilihan sekolah ini Yunasi ya. Jadi ini untuk SMA ya, jadi dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Ingat ya, zonanya perbatasan. Nah, perbatasannya dengan mana? Dengan kabupaten atau kota sekitarnya. Ini untuk SMA ya. Jadi untuk SMK ya, dapat memilih paling banyak 3 kompetensi keahlian ya dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda ya, dalam dan luar zona. Ini kalau SMK ini kalau kita lihat bebas ya teman-teman ya. Jadi tidak zona perbatasan. Jadi bebas Jatim kabupaten kotanya bisa. Tapi kalau yang di sini SMA itu zonanya perbatasan ya, perbatasan dengan kabupaten atau kota sekitarnya. Oke, bisa dipahami ya terkait pemilihan sekolah. Jadi ini untuk zonasi sama prestasi nilai akademik itu sama ya kalau kita lihat untuk jumlah pemilihan sekolahnya. Nah, oke ya. Jadi nanti saat pendaftaran hanya memilih sekolah atau jurusan saja. Yang keempat adalah lihat tanggal dan waktu pendaftaran ya. Teman-teman harus paham nanti Yunasi SMK itu kapan, Yunasi SMA itu kapan, dan Yunasi SMK itu kapan. Teman-teman harus memantau jadwalnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk pendaftaran di jalur Yunasi nanti sudah tidak ada berkas lagi. Ya, ingat ya. Terus di berikutnya kita akan membahas di berkas pendaftaran jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, nanti di jalur prestasi nilai akademik teman-teman juga sudah tidak lagi melakukan pemberkasan ya. Karena apa? Karena nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 itu yang dimasukkan saat proses pengambilan PIN. Jadi sebelumnya kan ada verifikasi nilai rapor. Kita lihat ya teman-teman ya. Di pra pendaftaran itu nanti ada ini. Ini ya. Jadi di sini nanti ada sudah hilang ya menunya. Jadi verifikasi nilai rapor sudah tidak ada ya. Jadi nanti teman-teman untuk jalur prestasi nilai akademik itu yang digunakan adalah nilai rapor ya, semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, cek aja di jadwal ini. Nah, ini ya. Jadi verifikasi nilai rapor oleh peserta didik. Ini teman-teman ketika sebelum mengambil PIN itu teman-teman melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, verifikasi nilai rapor itu nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran di jalur prestasi nilai akademik. Ingat ya, baik SMA ataupun SMK. Cek aja nanti jadwalnya. Yang kedua adalah nilai akreditasi sekolah SMP asal. Nah, ini sudah otomatis dari sistem ya teman-teman ya. Jadi ini sudah nilainya itu sudah dimasukkan ya di sistemnya PPDB Jatim. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ya untuk melihat nilai akreditasi sekolahnya karena ini sudah dimasukkan oleh sistem. Nah, teman-teman nanti ketika nilai rapor ini kan ada 2 versi ya, artinya ada 2 cara. Ketika teman-teman sudah melakukan verifikasi rapor ya berarti sudah selesai, berarti nilainya sudah diinputkan oleh sekolah. Tapi kalau yang belum ya, ketika ngambil PIN dia harus menginputkan nilai rapornya. Nah, itu tujuannya adalah untuk seleksi ya, atau digunakan untuk seleksi jalur prestasi nilai akademik. Ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah tidak ada lagi masukkan nilai rapor ulang ya saat pendaftaran. Jadi sudah tidak ada. Nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran di jalur prestasi nilai akademik itu sudah tidak ada lagi teman-teman harus masukkan nilai rapor, harus masukkan nilai akreditasi, sudah tidak ada. Jadi teman-teman tinggal mendaftar. Misalkan di tahap sebelumnya tidak diterima,
teman-teman nanti langsung bisa ikut di tahap berikutnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Berikutnya sama ya, dengan Yunasi sama ya, saat pendaftaran hanya memilih sekolah atau jurusan saja sesuai dengan jenjangnya. Oke ya. Nanti kalau SMA ya SMA, kalau SMK ya SMK. Ya, jadi tidak bisa memilih kedua-duanya ya, karena di jadwalnya pendaftarnya sudah berbeda. Di tahapannya untuk per jenjang itu berbeda. Yang terakhir sama ya, lihat tanggal dan waktu pendaftarnya ya. Jadi nanti teman-teman harus melihat jalur prestasi nilai akademik untuk SMA itu kapan, terus jalur prestasi nilai akademik untuk SMK itu kapan. Teman-teman harus memantau jadwalnya. Seperti itu teman-teman ya, untuk pemilihan sekolah nanti bisa dicek sendiri ya. Untuk SMA itu 3 sekolah, 2 di dalam zona dan 1 di luar zona perbatasan. Kalau untuk SMK bebas ya, jadi bisa dalam ataupun luar zona. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Ini untuk berkas pendaftaran jalur prestasi nilai akademik. Jadi sudah tidak ada lagi berkas yang perlu disiapkan ya. Jadi untuk melakukan pendaftaran teman-teman nanti langsung bisa mengikuti pendaftaran di jalur itu ya. Sama dengan jalur Yunasi ya. Jadi teman-teman nanti juga sama ya. Jadi sudah tidak ada lagi penitikan lokasi ya, karena titik lokasi sudah di titik saat melakukan pengambilan PIN. Oke teman-teman ya, sip. Semoga bisa dipahami. Nanti yang kurang paham teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu memberikan informasi terbarunya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.